Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Lestari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah tempat saya mengajar. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan menstabilkan identitas yang pertama, berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, tujuannya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Yang pertama, berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser pemikiran, stimulus, respon menjadi proaktif. Yang ketiga, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan, murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Davin selalu tidur di kelas ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Mari kita simak video berikut ya. Davin, tadi ibu mendengar laporan dari guru-guru bahwa kamu sering tidur di kelas. Nah, Iya, Bu. menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu tidur di kelas? Nah, Sudah 5 kali, Bu. sering tidur itu sesuatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Davin. Berbuat kesalahan itu manusiawi ya, Nak. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju, Nak? Setuju, Bu. Davin, kita cari solusinya bersama ya, Nak. Ya, Bu. Davin sering tidur di kelas, pasti punya alasan. Kenapa sih Davin sering tidur di kelas? Karena saya begadang, Bu, sambil bermain handphone, jadi kurang tidur. Oh, karena begadang ya. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau sering tidur di kelas sesuai dengan keyakinan kelas, kita tidak. Tidak, Bu. Baik, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Baik, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita ya. Seperti kita juga dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan juga menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sering tidur di kelas dan saya mohon maaf karena sering tidur. Oh iya, Pin, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara kamu meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak lagi tidur di kelas? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Rizky Mainagi dari kelas 8E. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi masalah yang saya langgar. Saya tidak akan tidur di kelas lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Kasus kedua, ia adalah siswa kelas 8E. Ia tidak terima karena teman sekelasnya Dika selalu mengambil penanya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Mari kita simak videonya ya.
Dea? Baik, Bu. Dea, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Dika? Iya, Bu. Habisnya saya kesal, Bu. Kenapa nak kamu kesal? Karena dia sering mengambil pena saya, Bu. Dan tidak cuma itu saja, dia juga sering membongkar-bongkar tas saya, Bu. Oh begitu, wajarlah kalau kamu kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki Dika dan tanpa sadar saya mendobrak mejanya, Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah, Bu. Masa saya diam saja? Sedangkan saya hanya punya satu pena untuk belajar hari ini. Dia tidak membawa pena sendiri, Bu. Ya wajarlah kamu merasa marah karena penamu sering diambil oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Contohnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati sesama teman, Bu. Menurut kamu saling menghormati sesama teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar lagi, Bu. Kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya, Bu. Kalau ada teman saya yang mencuri pena, saya akan melaporkannya kepada ibu bapak guru atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu ini, Nak. Semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelasmu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Salsabila dari kelas 8E. Sangat senang berdiskusi bersama ibu guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.